Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku SMP Ideal Al-Quran. Semoga selalu bahagia, selalu diberikan kesehatan. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita masuk dalam pembahasan materi, kita bahas dulu terkait kuis yang kemarin. Apa yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan seseorang atau kelompok anggota masyarakat dari status sosial yang satu ke status sosial yang lain. Mobilitas sosial merupakan fenomena umum yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, tuliskan 3 contoh mobilitas sosial vertikal naik. Yang pertama adalah sejumlah tukang becak sepakat membentuk suatu perkumpulan dan mereka menunjuk salah satu rekan mereka untuk menjadi ketua. Contoh ketua becak nasional. Yang kedua adalah seorang pegawai biasa yang dinaikkan kedudukannya untuk mengisi jabatan manajer yang kosong. Dulunya pegawai staf biasa, karena manajer kosong akhirnya diisi untuk maju untuk menjadi manajer. Yang ketiga adalah terpilihnya anak petani menjadi seorang tentara, terpilihnya anak petani menjadi anggota dewan, terpilihnya anak petani menjadi anggota DPRD. Itu termasuk 3 contoh mobilitas sosial vertikal naik. Selanjutnya adalah jelaskan faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Faktor pendorongnya ada 3. Yang pertama, faktor struktural, faktor individu, dan faktor situasi politik. 3 itu menjadi faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya. Yang pertama adalah saluran mobilitas sosial. Apa saluran mobilitas sosial? Mobilitas sosial vertikal di masyarakat terdapat saluran-salurannya, karena setiap terjadi mobilitas sosial vertikal akan melalui saluran tertentu yang disebut dengan social circulation atau biasa disebut dengan kultur, sosial kultur. Yang pertama adalah kalau diketahui di sini ada beberapa poin terkait dengan saluran mobilitas sosial. Yang pertama adalah angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata memainkan peran penting dalam mempertahankan kedaulatan. Bahkan dengan cara perang sekalipun, jika dalam peperangan terjadi, terdapat seorang prajurit yang berjasa dalam pertempuran, yang bersangkutan akan dihargai tanpa memandang kedudukan sebelumnya. Jika prajurit tersebut yang berasal dari kedudukan yang rendah dapat naik pangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah lembaga keagamaan. Lembaga keagamaan merupakan salah satu saluran penting dalam gerak sosial. Setiap ajaran agama memandang bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sederajat. Untuk mencapai tujuan ini, banyak pemuka agama bekerja keras untuk menaikkan kedudukan umatnya dari lapisan rendah ke tingkat yang lebih tinggi, agar satu sama lain memiliki derajat yang sama. Itu disebut dengan lembaga agama. Di Indonesia ada banyak agama, mulai Islam, Konghucu, Hindu, Buddha, Katolik, dan lain sebagainya. Itu adalah lembaga keagamaan. Selanjutnya adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan, contoh lembaga pendidikan adalah sekolah, universitas, TPQ, tempat ngaji, dan sebagainya, merupakan saluran yang nyata dari mobilitas sosial vertikal. Bahkan dianggap sebagai sosial elevator, pengangkat kedudukan sosial yang bergerak dari kedudukan rendah ke kedudukan tinggi di masyarakat. Pada suatu perusahaan atau pemerintah di Indonesia, pada umumnya mempekerjakan dan memberi gaji para pegawai sesuai dengan jenjang pendidikannya yang mereka miliki. Misalnya, besar gaji lulusan SMP akan berbeda dengan yang gaji lulusan SMA. Dan yang lulusan SMA beda juga gajinya dengan lulusan sarjana. Begitu juga selanjutnya. Selanjutnya adalah organisasi politik. Setiap anggota dari kontestan peserta pemilu mempunyai peluang untuk menaikkan kedudukan ke tingkat yang lebih tinggi. Seseorang yang dicalonkan oleh salah satu peserta pemilu untuk menjadi wakil rakyat harus pandai berorganisasi dan dapat menggerakkan massa. Selain itu, menjadi anggota DPR yang bersangkutan sebelumnya harus tercantum dalam daftar orang yang berhak dipilih yang mewakili salah satu kontestan pemilu.
Agar dapat terpilih, orang tersebut harus membuktikan memiliki kepribadian dan aspirasi-aspirasi yang baik. Apabila seseorang telah menjadi anggota DPR, kedudukannya akan meningkat dari sebelumnya. Dengan demikian, organisasi politik adalah salah satu wadah bagi seseorang untuk melakukan mobilitas sosial vertikal. Contoh Shopee. Dulunya Shopee pegawai biasa, karena semangatnya menggebu-gebu, semangatnya yang di masyarakat sangat bagus, organisasinya menghimpun masyarakat sangat bagus, agar dia akhirnya dia mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Dapil Pakis. Akhirnya setelah pemilu dan sebagainya, Shopee terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Malang. Dan dulunya sebagai pegawai biasa, akhirnya sekarang meningkat menjadi anggota DPRD Kabupaten Malang. Itu adalah disebut dengan organisasi politik. Selanjutnya adalah organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi memegang peran penting dalam mobilitas sosial vertikal. Keadaan ekonomi seseorang di masyarakat akan menentukan kedudukan dan lapisan sosial seseorang. Bagi yang berhasil dalam bidang ekonomi, berarti yang bersangkutan berada pada lapisan atas di masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka seseorang akan berada pada salah satu organisasi ekonomi sebagai saluran mobilitas sosial vertikal seperti Perum, PT, dan CV. Jadi, organisasi ekonomi ini adalah berkaitan dengan PT, CV, contohnya adalah PT Indofood, Pocari Sweat, Yakult, dan sebagainya. Ini adalah disebut dengan organisasi ekonomi. Selanjutnya adalah perkawinan. Mobilitas sosial vertikal dapat terjadi karena perkawinan. Melalui perkawinan, kedudukan seseorang dapat terangkat atau bahkan menurun. Seseorang yang menikah dengan orang yang berasal dari lapisan atas, ia dapat ikut naik kedudukannya. Akan tetapi, tidak demikian apabila dia menikah dengan seorang yang lebih rendah kedudukannya dalam masyarakat. Contohnya, si A menikah dengan si B. Si B adalah pengusaha, sedangkan si A ini adalah pegawai. Akhirnya, si A mengikuti suaminya si B menjadi pengusaha juga. Ini adalah mobilitas sosial vertikal dari dalam segi perkawinan. Selanjutnya adalah ikatan keahlian. Organisasi keahlian merupakan salah satu wadah atau saluran yang menampung setiap orang yang memiliki keterampilan atau keahlian tertentu seperti Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, dan lain sebagainya. Ia berharap dapat menduduki lapisan sosial yang tinggi di masyarakat. Ia akan masuk organisasi yang sesuai dengan keahliannya. Organisasi tersebut akan memperkenalkan hasil karya yang telah dibuatnya kepada masyarakat, sehingga dengan sendirinya yang bersangkutan akan dikenal oleh halayak ramai. Contoh, si A karena sudah menjadi dokter gigi, akhirnya dia ikut dalam Ikatan Dokter Indonesia. Si B karena dia sudah menjadi guru, sudah menjadi pegawai negeri sipil di lembaga sekolahan, akhirnya dia mengikuti organisasi guru sesuai dengan keahliannya, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia ataupun ikatan keahlian lainnya. Mungkin itu aja anak-anak materi kita hari ini. Mungkin kalau ingin ada ditanyakan atau yang kurang paham, mungkin bisa ditanyakan di grup yang sudah tersedia. Semoga apa yang kita dapat hari ini diberkahi oleh Allah. Apa yang saya cita-citakan semoga dijabah oleh Allah. Sekian dari sahabat Rahman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.